Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang berjudul penyebab penurunan kualitas air, yaitu perkenalkan nama saya Suma Ardana Nufakafia, nomor NIM 2001-0-2006. Perkenalkan, nama saya Tiara Jaya Putri, NIM 210-2024. Air merupakan akan sumber kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Air bersih biasanya digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Air bersih yang dapat dimanfaatkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak berwarna, tidak berbau, terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit, dan tidak tercampur dengan bahan berbahaya. Namun sekarang ini air bersih ini sudah sulit untuk didapatkan. Kebanyakan telah tercemari oleh bahan asing seperti limbah hasil industri. Pencemaran air tanah yang disebabkan oleh limbah industri akan berdampak buruk bagi manusia, tumbuhan, hewan, maupun lingkungan. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan air bersihnya lagi untuk minum dan kegiatan lainnya. Faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas air tanah di perkotaan. Air tanah merupakan air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengikisan atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Dan air tanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat terkumpul pada sumur-sumur, lorong-lorong, dan saluran drainase atau aliran alami di permukaan bumi melalui rembesan. Kondisi suatu lapisan tanah membuat suatu pembagian zona air tanah menjadi dua zona besar, yaitu yang pertama zona air berudara, zone of aeration, dan yang kedua zona air jenuh, zone of saturation. Dampak yang terjadi akibat penurunan kualitas air tanah di perkotaan. Pada akhir abad ke-20 ini, limbah kegiatan industri dikatakan telah mengancam seluruh negeri. Limbah industri ini mudah sekali meluas melalui tiupan angin, aliran air sungai, dan daya rambat di tanah yang menyebabkan air tanah menjadi tercemar. Pencemaran air tanah dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Dampak pencemaran air tanah secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air, yang kedua, dampak terhadap kesehatan, yang ketiga, dampak terhadap estetika lingkungan. Cara untuk menanggulangi penurunan kualitas air di perkotaan. Pengendalian atau penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Secara umum, hal ini meliputi penanggulangan menggunakan tindakan secara administratif, tindakan dengan menggunakan teknologi, dan tindakan melalui edukatif. Yang pertama, tindakan secara administratif. Yang kedua, tindakan dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, tindakan melalui edukatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.